Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Khairul Mahfud, NIM 19501241017, kelas A. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas dari saya, tugas mata kuliah manajemen industri mengenai employability skill atau keterampilan kerja di era revolusi industri 4.0. Sebelum saya menjelaskan hasil karya saya, terlebih dahulu saya akan berterima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat bagi saya dan teman-teman semua sehingga dapat menyelesaikan tugas ini. Serta tak lupa kepada Bapak Muhammad Ali selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen industri dan kedua orang tua saya serta teman-teman semua yang telah ikut memotivasi saya dalam menyelesaikan tugas kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang judul peningkatan keterampilan kerja untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. Nah, apa yang terbesit dalam pikiran teman-teman semua apabila mendengar kata industri 4.0 atau 4.0? Apakah dengan munculnya teknologi smartphone yang telah merebak pada industri 4.0 ini, atau teknologi robotika yang telah digunakan oleh negara-negara maju untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti melayani pada industri ataupun lain sebagainya, atau malah masih menggunakan teknologi seperti zaman dahulu? Tentu pemikiran teman-teman dan saya semua industri 4.0 itu sebuah zaman di mana perkembangan teknologi sangat cepat sekali ya. Sudah tidak menggunakan teknologi seperti handphone jadul. Nah, selanjutnya latar belakang pembuatan makalah atau artikel ini. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan merebaknya teknologi ya. Di era sebelumnya belum pernah ada, bahkan belum terpikirkan teknologi-teknologi yang sangat-sangat canggih. Selain itu, keadaan ini atau keadaan revolusi industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi, baik itu teknologi informasi, teknologi perkembangan industri, dan penciptaan teknologi terbarukan. Sehingga tidak heran apabila keadaan pada zaman sekarang berbeda dengan keadaan pada zaman dahulu dalam hal keteknologian khususnya. Dengan adanya revolusi industri 4.0 merubah sebagian cara pandang atau pandangan serta pola pikir manusia mengenai perkembangan teknologi yang sejak zaman dahulu kebanyakan pekerjaan menggunakan manual atau dikerjakan oleh manusia dalam menjalankan mesin produksi. Namun, di era revolusi industri 4.0 ini, hampir semua pekerjaan produksi sudah dijalankan oleh robot dengan adanya Internet of Things atau Artificial Intelligence yang dibuat oleh manusia. Tidak dimungkiri dengan meningkatnya perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 membuat peta persaingan mendapatkan pekerjaan atau peta persaingan pada lapangan pekerjaan menjadi lebih kompleks atau lebih banyak, mengingat kebutuhan di sektor industri juga meningkat. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk setidaknya dapat memberikan impuls atau meningkatkan keterampilan kerja bagi para pekerja adalah dengan memperbanyak BLK atau badan latihan kerja dan mempermudah sertifikasi pekerjaan. Dengan kedua hal itu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kerja dari pekerja sehingga pekerja mempunyai modal untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 yang penuh dengan perubahan seperti pada saat ini. Next. Nah, tujuan saya membuat artikel ini
Adalah yang pertama, dapat memberikan sedikit gambaran atau solusi untuk meningkatkan skill atau keterampilan kerja yang digunakan sebagai modal untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. Karena mengingat peningkatan skill sangat dibutuhkan dalam revolusi industri 4.0 ini. Yang kedua ada untuk memenuhi mata kuliah manajemen industri. Sebagai mahasiswa saya harus dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ali mengenai manajemen industri. Dan yang ketiga, dapat memberikan pandangan mengenai pengaruh keterampilan kerja di era revolusi industri 4.0. Kita tahu era revolusi industri 4.0 tidak hanya membutuhkan keterampilan kerja yang dasar atau keterampilan kerja kasar yang dari zaman dahulu. Selain itu, era revolusi industri 4.0 juga memerlukan sebuah keterampilan-keterampilan yang mendukung keteknologian seperti keterampilan digitalisasi. Nah, maka dari itu tujuan pembuatan dari makalah ini adalah memberikan pandangan mengenai pengaruh keterampilan kerja di era revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya, kajian teori. Pada kajian teori ini saya mengambil dua kajian teori. Yang pertama ada era revolusi industri 4.0. Sebenarnya apa sih itu era revolusi industri 4.0? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu era revolusi industri 4.0. Definisi dari era revolusi industri 4.0 sangatlah beragam sesuai dengan persepsi orang yang mendefinisikan. Berikut beberapa definisi dari revolusi industri 4.0 menurut para ahli. Dalam hal ini saya mengambil kutipan dari Bapak Hudi Prasetyo dan kawan-kawan tahun 2018. Dalam artikel Bapak Hudi Prasetyo, menurut Angela Merkel tahun 2014 mengemukakan bahwa industri 4.0 merupakan sebuah transformasi atau perpindahan yang komprehensif atau menyeluruh dari keseluruhan proses produksi di sektor industri melalui tahapan penggabungan teknologi internet dan digitalisasi dengan industri konvensional. Nah, menurut Bapak Angela Merkel ini, revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggabungan beberapa teknologi, baik teknologi internet, teknologi digitalisasi, dan teknologi konvensional. Nah, penggabungan ini akan menghasilkan sebuah perubahan yang baik menurut Bapak Merkel. Yang kedua menurut Stentendal tahun 2015. Menurut Stentendal 2015 menjelaskan bahwa industri 4.0 lebih menekankan pada definisi unsur kecepatan dalam hal ketersediaan informasi, di mana dalam satu lingkungan industri terhubung dan saling berbagi informasi satu sama lain. Menurut dua pengertian ini masing-masing saling menekankan pada prinsipnya masing-masing. Kalau menurut Angela Merkel itu menekankan pada sektor teknologi internet yang penggabungannya dengan digitalisasi, sedangkan menurut Bapak Stentendal ini pada unsur kecepatan dan keterbukaan informasi satu sama lain. Nah, dari dua definisi yang telah disebutkan oleh ahli ini, saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan proses peralihan dari industri sebelumnya, yaitu industri era 3.0 atau 3.0 ke era revolusi 4.0 atau 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat-sangat cepat. Kita tahu perkembangan teknologi sekarang ya. Jika dilihat dari smartphone saja, smartphone setiap tahun sudah berkembang, baik dari kameranya maupun dari prosesornya. Selain dari smartphone, era revolusi 4.0 ini berkembang sangat cepat di bagian atau di sektor industri ya, di mana industri sekarang sudah mengurangi karyawan ya, dan menggantinya dengan robot karena dinilai robot lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan proses produksi ya.
Kita lanjut ke kajian teori yang kedua. Kita tahu bahwa revolusi industri itu terbagi menjadi 4 ya. Revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri 1.0 ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap ya, mesin uap. Nah, yang kedua itu ada revolusi industri 2.0. Nah, revolusi 2.0 ini ditandai dengan adanya kelistrikan, electrical. Yang ketiga ada revolusi industri 3.0. Nah, 3.0 ini revolusi industri yang sebenarnya sudah canggih menggunakan otomasi yang serta elektronik yang digunakan pada industri-industri. Tetapi pada industri 3.0 ini masih disempurnakan dengan revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Mengapa? Karena otomatisasi biasa hanya dapat menekan jumlah produksi dalam industri. Akan tetapi dengan industri 4.0 menggunakan internet dapat mengoptimalisasi segala proses produksi, di mana penggunaan internet dinilai lebih efektif mungkin. Nah, apa sih tanda adanya revolusi industri 4.0? Tentunya teman-teman semua setelah mendengar semua bertanya-tanya, apa sih perbedaan industri 3.0 dan 4.0 itu? Kan sama-sama otomatis. Ya, benar, sama-sama otomatis kan? Akan tetapi industri 4.0 itu menggunakan teknologi Internet of Things. Nah, perubahan industri 4.0 ini ditandai dengan adanya yang pertama itu ada IoT atau Internet of Things. Internet of Things di sini merupakan sebuah penggabungan dari mechanical atau mesin dengan internet. Jadi mesin-mesin itu mesin produksi dijalankan dengan adanya internet. Nah, yang kedua itu ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini saat ini sedang marak-maraknya dikembangkan. Mengapa? Karena kecerdasan buatan ini prinsipnya itu menyamai cara kerja manusia, tapi menggunakan mesin. Disebut artificial intelligence. Nah, yang ketiga ada human machine interface. Di perusahaan-perusahaan atau di industri-industri yang cukup besar seperti industri mobil, Astra atau Yamaha, human machine interface sudah banyak diterapkan. Mengapa? Karena human machine interface itu merupakan, kalau kita ambil cara gampangnya itu, sebuah pengoperasian mesin produksi menggunakan tablet, atau manusianya itu hanya menekan tablet seperti pada gambar ini, sehingga tidak manual ya, tidak mengoperasikan mesin produksi dengan manual, kita memegang mesinnya itu tidak, tetapi menggunakan sebuah teknologi di mana tablet akan mengoperasikan mesin ini. Dan yang terakhir kita ada teknologi robotik dan sensor. Nah, ini sering digunakan atau bahkan hampir semua industri-industri besar seperti industri otomotif sudah menggunakan teknologi robotik dan sensor. Mengapa teknologi ini digunakan? Karena memang teknologi robotik itu dianggap lebih efisien ya dan lebih efektif. Karena selain mereka tidak mempunyai keluhan atau tidak mempunyai rasa jenuh seperti manusia ya, kerja mereka juga disiplin karena sudah disetting oleh programmernya ya. Jadi dinilai lebih efektif dan efisien untuk penggunaan teknologi robotik dan sensor. Nah, kita lanjut ke kajian teori yang kedua. Ada keterampilan kerja ya. Pengertian dari keterampilan kerja telah dijelaskan dengan jelas dan sistematis oleh beberapa ahli terdahulu. Berikut saya mengambil pengertian dari keterampilan kerja. Yang pertama menurut Bapak Bambang Wahyudi 2002 halaman 33 yang menjelaskan bahwa keterampilan merupakan keahlian atau kecakapan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan. Nah,
Keterampilan dalam hal ini menurut Bambang Wahyudi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu keterampilan mental, keterampilan fisik, dan keterampilan sosial. Nah, menurut Bapak Bambang Wahyudi ini, keterampilan itu merupakan sebuah kecakapan atau kegesitan badan atau raga kita untuk melakukan sesuatu hal. Nah, keterampilan ini dibagi menjadi 3, ada keterampilan mental, keterampilan fisik, dan keterampilan sosial. Nah, masing-masing keterampilan ini dapat dicari di internet. Keterampilan mental itu berkaitan dengan psikologis seseorang ya. Psikologis. Nah, keterampilan fisik ya berupa keterampilan tangan seperti membuat sesuatu ataupun mengoperasikan sesuatu. Dan yang ketiga ada keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana cara mereka berteman, dan bagaimana cara mereka untuk melakukan interaksi dengan manusia-manusia lainnya dengan baik ya tentunya. Nah, yang kedua menurut David Gordon tahun 1995 halaman 55 ya, menjelaskan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk dapat mengoperasikan pekerjaan dengan cermat dan mudah. Berbeda dengan Bapak Bambang Wahyudi, menurut David Gordon itu keterampilan itu hanya berdasar pada keterampilan fisik saja. Karena dalam hal ini disebutkan untuk dapat mengoperasikan pekerjaan dengan cermat dan mudah. Tidak ada keterampilan mental, tidak ada keterampilan sosial. Nah, dari beberapa pendapat di atas, saya menyimpulkan bahwa ini pendapat ya, bahwa keterampilan kerja merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu yang didapatkan melalui tahapan proses yang panjang seperti sebuah pelatihan, belajar, serta pengalaman dari orang lain yang lebih terampil untuk selanjutnya dapat melakukan sebuah pekerjaan dengan cermat dan mudah. Nah, dalam hal ini keterampilan kerja itu menurut saya sebuah keterampilan fisik atau keterampilan hard skill ya, yang diperlukan oleh calon tenaga kerja untuk dapat bekerja dan menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik. Kita tahu bahwa keterampilan kerja sangat diperlukan ya. Dalam hal ini saya lebih menekankan pada keterampilan hard skill atau keterampilan luar pada manusia seperti keterampilan tangan, keterampilan kecakapan dalam berbicara. Nah, dalam ini saya mengambil contoh yaitu keterampilan kerja dalam mengoperasikan mesin produksi. Kita tahu apabila keterampilan ini tidak diasah, seseorang tidak dapat mengoperasikan sebuah mesin produksi ya. Tidak akan bisa kalau tidak dipelajari. Maka dari itu diperlukanlah keterampilan untuk mengoperasikan mesin produksi. Nah, yang kedua ada keterampilan dalam hal pengoperasian komponen digital atau digitalisasi. Sesuai dengan tema di atas tentang revolusi industri 4.0, sekarang revolusi industri 4.0 itu eranya sudah era digitalisasi. Kebanyakan mesin sudah dioperasikan dengan digitalisasi menggunakan laptop. Nah, menggunakan laptop, mesin itu dioperasikan dengan menggunakan laptop. Sudah manusianya sudah tidak menekan tombol yang ada di mesin, akan tetapi sudah mengkontrolnya di laptop. Selain dianggap mudah, juga lebih ringan ya, lebih sederhana mungkin ya. Ini yang diperlukan untuk pekerja-pekerja sekarang. Selain menguasai keterampilan hard skill seperti mengoperasikan mesin produksi, juga dapat menguasai keterampilan digitalisasi. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan ini cukuplah kompleks ya bagi saya. Dalam proses pengembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 terjadi atau berkembang dengan cepat, sehingga manusia harus dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun dapat dikatakan meningkat karena mengingat jumlah lulusan per tahunnya yang siap kerja itu mencapai ratusan ribu.
bahkan jutaan apabila digabung dari SMA, SMK maupun dari lulusan-lulusan kuliah sendiri. Tersebar di Indonesia hingga jutaan calon tenaga kerja maksudnya, maaf. Sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia hanya bertambah beberapa persen saja dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pengangguran dapat terjadi. Selain itu, penyebabnya pengangguran juga dikarenakan adanya tenaga kerja asing ya, yang membuat persaingan pada calon tenaga kerja di Indonesia menjadi lebih sengit. Kita ibaratkan saja jumlah tenaga kerja di Indonesia dengan lapangan sudah tidak sebanding, apalagi masuknya tenaga kerja asing yang notabene-nya untuk soft skill-nya lebih baik mungkin dari Indonesia ya. Nah itu, kita masuk ke tahapan berikutnya. Menurut Ibu Rizka Franita dalam artikelnya 2016, penyebab pengangguran di Indonesia itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu ada ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit. Jumlah lulusan yang setiap tahunnya lulus di Indonesia dengan lapangan pekerjaan yang ada itu tidak sebanding. Banyak lulusannya sehingga terjadinya pengangguran itu akan lebih tinggi ya untuk penganggurannya itu. Dan yang kedua ada keterbatasan informasi. Mungkin sudah jarang ya, tapi masih ada orang yang menggunakan teknologi informasi seperti ini, sehingga susah untuk mendapatkan informasi, sehingga pekerjaannya pun akan susah didapatkan, mengingat semua sekarang pekerjaan dilakukan dengan menggunakan smartphone ya. Smartphone itu sudah sangat kompleks melalui pekerjaan dapat dilakukan menggunakan media sosial, bahkan sekarang jual beli online menggunakan smartphone juga masih sudah sangat banyak sekali di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi seperti ini, seorang akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga ada kurangnya keterampilan kerja atau employability skill calon tenaga kerja Indonesia. Nah, dalam hal ini mungkin dari sekolahnya sendiri, mungkin dari kurikulum yang kurang, mungkin dari pelajarannya yang kurang jam pelajaran praktek, atau dari siswanya sendiri yang dahulu pada sekolah tidak mendengarkan gurunya. Ini kompleks untuk alasan mengapa tenaga kerja di Indonesia itu kurang keterampilannya. Dapat dari siswanya tersebut, bisa dari gurunya, dari kurikulum yang tidak sesuai dengan industri atau sudah ketinggalan jauh dari industri bisa. Dan yang selanjutnya ada kurangnya perhatian pemerintah dalam peningkatan keterampilan kerja. Kita tahu bahwa PLK apabila di Pulau Jawa itu sudah banyak sekali ya PLK. Ada sekitaran kalau PLK di Indonesia ada sekitaran 200-an PLK dan 30% itu tersebar, 35% tersebar di Pulau Jawa. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa pemerataan PLK di Indonesia itu kurang, sehingga untuk peningkatan kerja sendiri itu kurang merata di Indonesia. Dan yang kelima itu ada ini yang dari dulu tidak hilang, yaitu budaya malas dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia malas, sudah sejak dulu masyarakat Indonesia terkenal dengan malas. Hal ini tidak dapat diubah apabila dalam penerapannya sendiri masih banyak kemalasan yang terjadi di Indonesia. Kita bandingkan saja dengan bapak-bapak DPR yang berpendidikan tinggi. Beliau rapat disambil dengan tidur. Yaitu merupakan sebuah budaya malas. Apabila petinggi-petinggi negara malas, masyarakatnya mau jadi apa gitu secara kasarnya ya. Budaya malas dari masyarakat Indonesia, sehingga dengan budaya malas ini sendiri, maka industri atau pekerjaan itu enggan menggunakan orang yang malas, sehingga terjadinya lah pengangguran di Indonesia ya. Nah, dari beberapa permasalahan di atas, apabila
ditarik secara garis besar atau dapat disimpulkan ya, maka permasalahan pengangguran Indonesia bersumber dari masyarakat Indonesianya sendiri yang rendah sumber daya manusia. Manusia dengan sumber daya manusia yang rendah akan menciptakan sebuah kemalasan yang sebelumnya saya bahas, kemalasan serta tidak mau mencari informasi sehingga masih menggunakan teknologi yang teknologi yang jadul ya seperti HP. Itu dikarenakan sumber daya manusia yang rendah. Kualitas keterampilan kerja yang dimiliki yang rendah, yang buruk, yang kurang kompeten akan menyebabkan industri atau perusahaan-perusahaan enggan atau tidak mau menggunakan pekerja tersebut, sehingga akan menimbulkan pengangguran. Ini sebenarnya hal yang menjadi fokus utama saya itu di sini ya, untuk dapat meningkatkan keterampilan kerja sehingga industri mau menggunakan pekerja tersebut sehingga tidak terjadi pengangguran. Ditambah dengan pekerja asing yang masuk Indonesia juga menambah peta persaingan ya. Sehingga tenaga kerja lokal asal Indonesia kalah bersaing dengan hadirnya tenaga kerja asing. Seperti yang saya sebutkan barusan ya, tenaga asing yang masuk Indonesia akan menambah peta persaingan. Yang notabene-nya tenaga kerja asing sumber daya manusia lebih sedikit unggul dari Indonesia maupun soft skill-nya yang bagus. Dari keadaan tersebut di atas teman-teman semua, saya mencoba mendeskripsikan sebuah permasalahan yang diakibatkan oleh kualitas keterampilan kerja yang minim, sehingga industri enggan dan terjadi pengangguran. Nah, hal itu dapat diatasi atau dapat ditingkatkan skillnya atau keterampilan kerjanya dari calon tenaga kerja melalui beberapa tindakan sebagai berikut. Di slide berikutnya, menambah kurikulum jam pelajaran praktik bagi sekolah SMK maupun vokasional. Pengembangan kurikulum saya rasa masih perlu ditingkatkan untuk dapat menyesuaikan. Ini khususnya untuk SMK maupun vokasional ya. Kalau SMA itu beda. Jadi SMK dan vokasional itu pengembangan kurikulum harus tetap dikembangkan, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan yang ada di industri ya. Yang kedua itu ada peningkatan pengadaan alat praktik. Masalah alat praktik seringkali membebani siswa untuk dapat belajar praktik. Alat praktik yang sedikit dapat meningkatkan atau tidak dapat meningkatkan skill. Praktik aja dibagi-bagi secara kasarnya gitu kan. Apalagi untuk meningkatkan keterampilan. Itu saya rasa susah untuk meningkatkan keterampilannya. Dan yang ketiga adalah penyesuaian peralatan praktik dengan keadaan yang ada di industri. Kita tahu di industri setiap tahunnya alatnya itu berkembang, berubah, mulai dari yang manual hingga ke yang menggunakan teknologi Internet of Things. Saya rasa sekolah-sekolah juga harus menerapkan hal itu semua. Karena dengan penyesuaian dengan keadaan yang di industri akan lebih cepat meningkatkan skill dari siswa tersebut untuk keterampilannya sendiri. Dan yang terakhir ada memperbanyak PLK, Badan Latihan Kerja, dan lembaga sosial pemasyarakatan. Hal ini sangat vital sekali. Apabila dilakukan di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan skill. Jadi di PLK itu secara prinsipnya itu semua pelajaran itu praktik. Teori itu hanya sebatas 30% mungkin. 17% praktik dan 30% itu teori. Kita ke pembahasan selanjutnya. Dan yang pertama itu ada menambah kurikulum jam pelajaran praktik bagi sekolah SMK maupun vokasional. Pada kurikulum SMK, saat ini menurut pengalaman saya pribadi ya, waktu saya SMK itu untuk jam pelajaran praktik sendiri itu masih kurang banyak. Mengingat untuk dapat mengerjakan satu job praktik saja memerlukan minimal waktu 4 jam pelajaran ya. 4 jam pelajaran itu sekitar 200 menit ya, 3 jam lebih. Hal itu menurut saya masih kurang karena untuk dapat memahami praktiknya itu saja sendiri itu
membutuhkan waktu sekitar 2 jam pelajaran. Sedangkan waktu yang diberikan kurang sesuai dengan jam yang dikerjakan. Sehingga pada saat selesai praktik hanya segelintir dari siswa yang memahami praktik tersebut. Dikarenakan siswa tersebut memang siswa yang cerdas, mudah menangkap materi, dan terampil sejak dari dulu. Akan tetapi bagi yang berpikirnya lama seperti saya itu susah memahami untuk praktiknya saja, memerlukan jam tambahan. Misalnya di rumah saya mempelajari terlebih dahulu itu dapat menguasai pelajaran praktik, sehingga dari praktik pun kurang maksimal, hasil praktiknya akan kurang maksimal ya. Dimisalkan apabila jam praktiknya itu maksimal, misalkan satu praktik itu siswa-siswanya itu diberi waktu yang longgar, maksudnya longgar di sini itu tetap diawasi, akan tetapi tetap optimal, akan tetapi siswa tersebut benar-benar tahu apa yang dipraktikkan, tidak hanya mencontek dari temannya yang sudah benar ya, seperti saya. Mungkin itu dapat meningkatkan kualitas keterampilan dari siswa tersebut dari menambah jam pelajaran praktik. Yang kedua ada peningkatan pengadaan alat praktik. Ini yang menjadi masalah ya. Sesuatu yang menjadi permasalahan penting mengapa keterampilan calon tenaga kerja itu masih di bawah standar dari industri adalah pada saat bersekolah di SMK, pada saat ini ya, bersekolah di SMK, yang kemungkinan peralatan dan bahan praktiknya itu kurang, khususnya untuk sekolah-sekolah swasta yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Itu kebiasaan peralatan praktiknya itu kurang dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Masih di bawah standar industri, masih jauh lah di bawah standar industri. Maka pada saat siswa tersebut lulus sekolah, keterampilan siswa tersebut masih minimum. Sudah ada keterampilan, akan tetapi minimum. Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh industri. Yang artinya belum sesuai dengan keinginan industri ya. Nah, maka dari itu diperlukanlah peningkatan pengadaan alat praktik. Tidak hanya di sekolah negeri, sekolah swasta itu juga perlu peningkatan alat praktik. Ini butuh perhatian daripada pemerintah ya. Nah, dengan adanya peningkatan pengadaan alat praktik dan bahan praktik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa baik dalam bidangnya maupun bidang lainnya seperti digitalisasi, sehingga dapat dijadikan modal untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. Nah, yang ketiga sendiri ada kesesuaian peralatan praktik dengan keadaan industri. Kita tahu perkembangan di industri yang saat ini ya. Untuk industri khususnya industri bagian otomotif lah. Kita ambil bagian otomotif. Industri otomotif ini sendiri per tahunnya itu peralatannya itu selalu diperbarui. Baik itu diperbarui dari hal programnya, cara kerjanya, atau dari hal mengerjakannya, itu selalu diperbarui dan berkembang dengan sangat cepat. Nah, pada saat ini industri sudah menerapkan teknologi yang canggih, sedangkan sekolah, khususnya SMK ya, SMK masih dengan teknologi yang lama. Teknologi yang lama, misalkan untuk saya dahulu ya, teknologi yang ada di situ saya anggap ada PLC, Programmable Logic Controller. Nah, kalau di SMK saya itu PLC-nya itu rata-rata ya ori buatan dari Jepang, Omron, produknya itu Omron ya. Itu sudah produk-produk jauh-jauh tahun sebelumnya itu. Sedangkan di industri produk PLC-nya itu sendiri sudah terbarukan ya. Sudah ditambah I/O-nya sehingga dapat menyelesaikan beberapa program yang kompleks. Kalau di SMK untuk program yang kompleks susah karena I/O-nya atau input output-nya itu masih sedikit, sehingga untuk mendesain program yang kompleks itu susah. Bahkan sekarang ada industri yang sudah menciptakan sebuah
PLC yang baru. Sudah tidak impor dari Jepang, akan tapi produksi itu membuat PLC. Jadi SMK akan lebih kalah jauh untuk perkembangan teknologinya. Akan tapi SMK sudah mendapatkan basic PLC itu sudah ya, kalau pengalaman saya pribadi ya. Nah, jadi dengan permasalahan ini sebisa mungkin SMK atau sekolah-sekolah vokasional dapat menyesuaikan peralatan praktiknya ya dengan keadaan di industri sekarang untuk dapat meningkatkan skill bagi para siswanya. Apabila sekolah SMK atau vokasi dapat mengikuti perkembangan di industri, maka siswanya pun akan mendapatkan keterampilan yang lebih kompleks atau lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dan yang keempat atau terakhir itu memperbanyak BLK, Badan Latihan Kerja, dan LSP atau Lembaga Sosial Pemasyarakatan. Nah, bagi segelintir orang belum merasa puas dengan keterampilannya untuk dapat mengarungi dunia pekerjaan. Apalagi kita tahu di era revolusi industri 4.0 ini keterampilan kerja sangat dibutuhkan. Nah, sehingga segelintir orang tersebut masuklah ke BLK atau Badan Latihan Kerja maupun LSP atau Lembaga Sosial Pemasyarakatan. Dengan harapan semua mendapatkan pengalaman yang baru dan keterampilan yang baru. Nah, dalam hal ini diperlukanlah pemerataan lembaga tersebut. Pada awal tadi telah saya singgung bahwa sebagian besar 35 BLK 35% BLK yang ada di Indonesia tersebar di Pulau Jawa. Berarti yang sisanya itu dibagi-bagi ke pulau yang lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Maluku, bahkan Pulau Papua. Dalam hal ini perlulah pemerataan lembaga tersebut ya, untuk dapat memeratakan keterampilan skill yang ada di Indonesia ini. Apabila tidak diratakan, maka untuk keterampilan skill yang lebih unggul adalah yang di Pulau Jawa. Kita tidak tahu ada yang di Pulau Papua apakah terampil atau tidak, di Pulau Sulawesi terampil atau tidak. Mungkin ada yang terampil, akan tapi kurang merata begitu ya. Sehingga peran pemerintah di sini adalah memperbanyak BLK atau LSP serta mempermudah untuk sertifikasi keterampilan atau pekerjaan. Nah, dengan meratanya lembaga tersebut di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke diharapkan dapat meningkatkan keterampilan baik dalam bidangnya maupun dalam bidang lainnya seperti digitalisasi, komputerisasi, dan lain sebagainya ya. Sehingga dengan keadaan tersebut peningkatan yang banyak, peningkatan keterampilan yang banyak dapat dijadikan modal untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 ini. Nah, di akhir terdapat sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya begini. Era revolusi industri 4.0 merupakan era perubahan di mana perkembangan teknologi pada era ini sangatlah pesat ya, kawan-kawan semua. Sehingga secara tidak langsung akan membawa dampak perubahan yang sangat luas. Ini dia. Di semua sektor, baik itu pendidikan, perbankan, industri, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Keadaan ini tidak dapat dipungkiri lagi, dapat berdampak positif dan dapat juga memberi dampak negatif. Dampak positifnya itu teknologi yang masuk ke Indonesia itu lebih pesat. Nah, dampak negatifnya itu bagi orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan itu akan tersingkir atau akan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan keadaan perkembangan zaman teknologi seperti pada saat ini, mengharuskan sektor-sektor di atas dapat mengikuti perkembangan yang ada, kawan-kawan semua. Karena apabila tidak mengikuti perkembangan yang ada, maka akan tertinggal jauh dari yang mengikuti perkembangan era perubahan pada saat ini. Keadaan ini harus dibarengi dengan manusia yang juga mengikuti perkembangan tersebut, terutama pada pekerja. Karena apabila tidak dibarengi akan membuat sektor tersebut kurang maksimal dalam menjalankan produksinya, baik produksi barang maupun jasa.
Salah satu cara untuk meningkatkan atau untuk mengikuti perkembangan zaman di era revolusi 4.0 ini adalah dengan cara meningkatkan keterampilan kerja atau employability skill. Mengingat keterampilan kerja yang mumpuni sangatlah dibutuhkan di era ini. Era revolusi industri 4.0 sangat membutuhkan keterampilan kerja, baik keterampilan kerja hard skill, soft skill, maupun keterampilan kerja lainnya yang mendukung impuls untuk bagi seorang pekerja agar dijadikan sebagai respon untuk industri. Sehingga dengan keterampilan kerja yang kompleks atau banyak, industri akan puas dan negara akan berkembang, akan maju dari sektor industrinya, dan ekonominya pun akan meningkat. Nah, itu yang saya harapkan. Nah, dengan melakukan peningkatan keterampilan kerja seperti yang telah saya jelaskan di atas, yang ada 4 itu, yaitu meningkatkan kurikulum, meningkatkan pengadaan alat praktek, menyesuaikan alat praktek dengan industri, dan yang keempat ada memperbanyak PLK atau LSP, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai modal untuk dapat mengikuti perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 ini. Era revolusi industri 4.0 ini, keterampilan kerja sangatlah dibutuhkan. Nah, kita masuk ke bagian akhir. Sekianlah penjelasan dari saya. Apabila dalam menjelaskan tadi, dalam mempresentasikan tadi, saya ada tutur kata yang tidak baik atau menyinggung, ada yang kurang jelas, kepada semua teman-teman semua, pihak-pihak semua, saya minta maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.